Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi operasi hitung pecahan dan penaksiran pecahan. Untuk anak-anak perhatikan materi yang Bu Dewi berikan ya. Nah, tolong diperhatikan, nanti kalau tidak bisa ditanyakan. Baiklah anak-anak, kita mulai. Di sini kita akan belajar operasi hitung pecahan dulu sebelum kita melakukan penaksiran pecahan. Operasi hitung pecahan itu terdiri dari penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua adalah perkalian dan yang ketiga adalah pembagian pecahan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, langkah-langkahnya yang harus kita perhatikan adalah jika penyebutnya belum sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Kemudian mengoperasikan pembilangnya, apakah ditambah atau dikurangi, tetapi penyebutnya tetap. Untuk perkalian pecahan, langkah-langkahnya mudah sekali anak-anak, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Mudah kan? Nah, untuk pembagian, langkah-langkah yang harus kita perhatikan, dirubah dulu menjadi perkalian pecahan dengan cara membalik posisi bilangan dan penyebut dari salah satu pecahannya. Perlu anak-anak perhatikan, pada pecahan campuran, maksudnya pada operasi hitung pecahan campuran, langkahnya harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, agar anak-anak lebih memahami, marilah kita coba latihan soalnya. Contoh yang pertama adalah pengurangan pecahan. Di sini perhatikan anak-anak, contohnya 1/2 dikurangi 2/5. Karena penyebutnya ini tidak sama, maka harus disamakan dulu. Di materi yang lalu kita sudah belajar menyamakan penyebut dengan mencari apa kemarin? Pecahan senilai dari masing-masing pecahan tersebut. Nah, tidak usah Bu Dewi ulang lagi untuk menyamakan penyebut karena kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, 1/2 dikurangi 2/5, kita cari pecahan yang senilai, yaitu penyebut 10. Penyebut yang sama adalah penyebut 10. Sehingga dari masing-masing pecahan ini dirubah menjadi berpenyebut 10. Sehingga diperoleh 1/2 menjadi 5/10 dan 2/5 menjadi 4/10. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal mengoperasikan pembilangnya, yaitu 5 dikurangi 4/10. 10-nya tetap. Oke, tidak 10 dikurangi 10, tapi 10-nya tetap. Sehingga diperoleh 1/10. Untuk soal yang kedua, penjumlahan.
Di sini ada pecahan biasa dan pecahan campuran yang dijumlahkan. Nah, penyelesaiannya nanti ada dua cara. Yang pertama, pecahan campuran ini dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Contoh, 3/10 ditambah 3/1/2 sama dengan 3/10-nya tetap ditulis, kemudian 3/1/2 dirubah menjadi pecahan biasa. Kemarin bagaimana merubahnya? Penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya, yaitu menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian ditambah 1 pembilangnya menjadi 7/2. Nah, di sini penyebutnya ada 10 dan 2, belum sama nggih. Sehingga harus dicari pecahan senilai yang penyebutnya sama. Nah, di sini diperoleh pecahan dengan berpenyebut 10. 10 sehingga pecahan-pecahan ini dirubah menjadi pecahan berpenyebut 10 karena 3/10 sudah per 10 sehingga tetap ditulis tetap. 7/2 dijadikan pecahan per 10 menjadi 35/10. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal pembilangnya yang dijumlahkan. 3 ditambah 35 sama dengan 38/10. Bisa disederhanakan menjadi 38 dibagi 10 yaitu 3 sisa 8/10. 8/10 bisa disederhanakan menjadi 4/5 sehingga diperoleh 3/4/5. Atau dijumlahkan bilangan pecahannya saja. Bilangan bulatnya disembunyikan dulu, yaitu 3/10 ditambah 1/2 sama dengan 3/10 ditambah, karena penyebutnya belum sama tadi, disamakan per 10 menjadi 5/10, sehingga diperoleh hasil 3 ditambah 5 sama dengan 8/10. Kalau sudah memperoleh hasil ini, kemudian ditambahkan bilangan bulatnya tadi, sehingga menjadi 3, 8/10. Disederhanakan menjadi 3, 4/5. Seperti itu. Mudah kan? Berikutnya, perkalian. Wow, perkalian pecahan. Tadi Bu Dewi sudah katakan bahwa perkalian pecahan itu sangat mudah, asalkan anak-anak hafal dengan perkalian. Makanya Bu Dewi menyuruh anak-anak untuk menghafal perkalian, karena sebagai dasar kita belajar matematika. Baiklah, untuk perkalian pecahan, tadi langkahnya sangat mudah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contoh soalnya, 2/3 kali 1/2. Penyelesaiannya mudah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Walaupun penyebutnya tidak sama. Ini hanya untuk perkalian ya. Kalau penjumlahan pengurangan harus sama penyebutnya. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi diperoleh hasil 2/6. Disederhanakan menjadi 1/3. Oke, mudah toh. Kemudian berikutnya, soal pembagian. Nah, tadi di awal dijelaskan langkah-langkah penyelesaian hitung
pecahan pada pembagian, ya. Yaitu dirubah menjadi perkalian dengan catatan merubah salah satu pecahannya, posisi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, atau dibalik. Contoh, 1/2 dibagi 3/10 sama dengan 1/2 tetap. Yang pertama ditulis tetap, kemudian tanda baginya dirubah menjadi perkalian, kemudian 3/10 ini dibalik posisinya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga diperoleh 10/3. Kalau sudah operasi perkalian, nah ini sudah mudah karena sesuai dengan langkah-langkah operasi perkalian pecahan tadi, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 10 sama dengan 10, 2 kali 3 sama dengan 6. Kita sederhanakan menjadi 5/3 atau 5 dibagi 3 sama dengan 1, sisa 2/3. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau sudah memahami cara operasi hitung pecahan, baik itu penjumlahan, caranya bagaimana, pengurangan bagaimana, perkalian bagaimana, pembagian bagaimana, kita lanjut materi penaksiran pecahan. Jadi kita bisa menaksir pecahan. Bagaimana cara melakukan penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran? Caranya, gunakan aturan pembulatan pecahan. Kemarin kita sudah belajar tentang pembulatan pecahan. Yang perlu diingat dalam pembulatan pecahan adalah jika nilainya, nilai pecahan tersebut kurang dari setengah atau 1/2, maka dibulatkan ke bawah atau 0. Jadi 0. Jika nilai pecahan tersebut lebih dari setengah atau 1/2, maka dibulatkan ke atas atau menjadi 1. Ingat, harus kita ingat itu. Biar lebih paham, kita lihat contoh soal. Baiklah, perhatikan anak-anak. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. 30 dibagi 3, 1/5. Sama dengan, nah penyelesaiannya 30 sudah bilangan bulat dan tidak dibulatkan lagi. Yang perlu kita perhatikan adalah pecahan 3, 1/5. Nah, 3 itu bilangan bulat dan 1/5 adalah bilangan pecahan. Yang kita bulatkan adalah bilangan pecahannya. 1/5 itu kurang dari 1/2 nilainya, maka dibulatkan ke 0. Jadi 3 ditambah 0 menjadi 3. Jadi 3 1/5 dibulatkan menjadi 3. Sehingga operasi hitung ini diperoleh 30 dibagi 3 sama dengan 10. Jadi kira-kira hasil taksiran 30 dibagi 3 1/5 adalah 10. Nah, Bu, di sini kok tidak dirubah menjadi perkalian? Nah, perhatikan anak-anak, karena hasil pembulatannya sudah bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Jadi kalau bilangan bulat dibagi ya, dibagi, tidak usah dirubah menjadi perkalian.
Kalau yang dilakukan operasi hitung itu bilangan pecahan, maka harus dirubah menjadi perkalian. Paham nggih? Berikutnya, menaksir hasil operasi hitung pecahan desima. Taksirlah 12,7 dikurangi 0,5 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya 12,7 itu satuannya adalah 2. Nah, untuk 7 nilai per 10-nya itu karena 7 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas atau ditambah 1 satuannya menjadi 13. 0,5 satuannya 0, karena 5 itu lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 1 atau dibulatkan ke atas, sehingga 0,5 dibulatkan menjadi 1. Jadi 12,7 dikurangi 0,5, hasil taksirannya adalah 13 dikurangi 1, sama dengan 12. Berikutnya, penaksiran hasil operasi hitung persen. Taksirlah 42% dari 510. Penyelesaiannya nilai 42% dibulatkan menjadi 40%. Ya, karena 2 kan kurang dari 5. Kemudian 510 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500. Perlu anak-anak ketahui bahwa dalam matematika itu 42% dari 510, dari itu bisa maksudnya kali. Oke, artinya kali dalam matematika. Jadi 40% kali 500 sama dengan 40%. Persen maksudnya apa kemarin anak-anak? Ya, per 100. Jadi 40% itu sama dengan 40/100 kali 500. Nah, kalau seperti ini, pembilangnya dikalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian dibagi dengan penyebutnya. 40 dikali 500 per penyebutnya 100, sehingga diperoleh 40 kali 500 sama dengan 20.000 per 100. Sehingga 20.000 dibagi 100 hasilnya adalah 200. Jadi 42% dari 510 yaitu mendekati 200. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, kalau belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Bu Dewi. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Untuk video ini bisa kalian ulang agar kalian bisa lebih paham materi yang kami jelaskan. Terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini kita akhiri. Ada kurang lebihnya Bu Dewi mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.